Assalamualaikum Ustadz, saya jarang sedekah ke yayasan atau masjid karena keuangannya terbatas. Saya punya orang tua yang udah nggak punya penghasilan. Jadi saya yang mencukupi semua kebutuhan orang tua tiap bulan. Apakah ngasih ke orang tua tiap bulan sama pahalanya seperti saya sedekah ke masjid, ke yayasan? Apakah bisa disebut berbakti kepada orang tua seperti itu? Ibu, coba Anda lihat di Al-Baqarah 215. Apa yang Anda lakukan itu sudah benar. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, apa yang harus dinafkahkan? Qul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Maka kalau kamu menafkahkan, berinfak itu khairin dari suatu kebaikan, falil walidain, untuk kedua orang tua. Wal akrobin, kerabat dekat. Wal yatama, yatim juga bagusnya yang ada kekerabatan. Wal masakin, wabnis sabil, miskin, ibnu sabil, wa mataf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu kerjakan, Allah Maha tahu. Jadi kalau Anda dana terbatas, Anda lebih memilih menyantuni orang tua. Ustadz, saya mah jarang gitu berinfak di masjid ya, wakaf saya jarang karena orang tua saya tidak berpenghasilan, tidak ada sumber kehidupan, jadi saya yang menghandle. Justru menurut Al-Quran Al-Baqarah 215, Qul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Apa yang kamu infakkan itu mulai dari orang tua. Wal akrobin, kerabat dekat. Wal yatama, yatim. Wal masakin, miskin. Wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang melakukan perjalanan dalam kebaikan. Contoh anak-anak kita yang kuliah di Bandung, orang tuanya jauh, itu ibnu sabil sebenarnya, ya. Atau orang-orang yang sedang beribadah seperti saat haji, kan banyak yang bersedekah. Saya ingin tanya, itu orang yang berhaji orang-orang kaya, benar nggak sih? Tapi mereka sedang ibnu sabil, maka mereka bersedekah tuh. Dan sedekahnya di Madinah, di Makkah itu bukan satu dus, satu kontainer ya. Bapak Ibu pernah kan ngalamin saat Makkah? Tiba-tiba ada kontainer berhenti. Benar-benar jamaah haji itu dibagi. Ada yang nanya, Ustadz, saya boleh nggak mencicipi? Boleh, karena Anda ibnu sabil. Walaupun Anda orang kaya, tapi itu sedang dalam melakukan perjalanan ibadah. Nah, jadi menurut ayat ini, justru yang harus didahulukan itu falil walidain. Teman-teman sekalian ya, perlu Anda tahu bahwa baik sama orang tua itu pintu surga. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau kita jalan, ya ada, maksudnya gini, kalau kita datang ke satu bangunan, ini banyak pintunya. Nah, orang tua itu pintu utama. Awsatu abwabil jannah, pintu utama. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awih fadhu. Kalau kamu mau, ya sia-siakan pintu itu atau kamu jaga pintu itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih punya orang tua, sampai Anda betul-betul berjuang ya, berbakti kepada orang tua, Anda perlu ingat bahwa al-walidu awsatu abwabil jannah. Bakti kepada orang tua itu adalah pintu utama dari pintu-pintu surga. Anda tahu kan pintu surga itu banyak kan? Banyak pintu surga itu. Ada namanya orang yang rajin sedekah masuk ke pintu sedekah. Orang yang rajin tahajud masuk ke pintu tahajud. Orang yang rajin saum masuk ke pintu saum. Orang yang rajin majelis taklim masuk ke pintu majelis taklim. Tapi Anda tahu nggak? Pintu utamanya itu bukan di pintu puasa, bukan di pintu sholat, bukan di pintu majelis taklim. Awsatu abwabil jannah, al-walid, berbakti kepada orang tua, itu pintu utama surga. Fa in syi'ta fa'adi dzalik. Kalau mau kamu abaikan,
pintu itu, awih fadhu, atau kalau kamu mau jaga pintu itu. Ya, ada orang yang umroh udah 10 kali umroh tuh, tapi nggak pernah gitu bawa umroh ibu bapaknya, belum pernah mengumrohkan ibu bapaknya. Nah, coba pikir yang baik ya gitu. Piknik kemana-mana, tapi nggak pernah bawa ibu bapaknya. Kalau mau jadikan orang tua sebagai pintu surga, kata Nabi, fa'adi dzalikal bab awifad. Kamu mau abaikan pintu itu atau kamu mau perhatikan pintu itu? Itu balik ke kamu. Makanya teman-teman sekalian, kalau Anda masih punya orang tua, itu pintu surga. Alhamdulillah saya masih punya pintu surga. Ibu saya masih ada. Bapak saya sudah nggak ada. Ya, saya sudah tidak bisa masuk lewat pintu bapak saya karena sudah meninggal. Tapi saya masih punya ibu, alhamdulillah. Itu pintu surga saya. Jangan abaikan teman-teman sekalian. Ya, jadi ibu nggak masalah kalau dana ibu terbatas. Ibu lebih fokus untuk ngurus orang tua. Nggak masalah. Itu pintu surga Anda. Ya, itu pintu surga Anda.